Tibalah napas terakhir yang dihembuskan oleh Arga itu hingga. Oke semua, perkenalkan saya Wahyu. Di sini saya adalah siswa SMK Plus Asa Mulia Cianjur yang dimana saat ini sedang melakukan ujian praktek bahasa Indonesia, membuat cerita pendek, juga menyampaikannya kembali dalam bentuk video. Di sini saya membuat cerita pendek berjudul The Eagle atau Sang Elang. Di sebuah lembah berisikan bukit-bukit tinggi, terdapat seekor burung elang bernama Arga yang dimana mempunyai badan yang gagah perkasa, sayap yang kuat, juga cakarnya yang tajam, hingga matanya yang mampu melihat pandangan dari kejauhan. Meskipun seperti itu, sedih sekali Arga ini hidup sendirian. Namun, Arga dikenal sebagai Raja Langit atau sang pemimpin oleh kawanan burung-burung lain yang ada di lembah tersebut. Dengan kekuatannya, segala kegigihannya yang mampu menyelamatkan mereka dari bahaya-bahaya di luar sana. Namun, hingga di suatu ketika, Arga dijauhi, diasingkan, bahkan tidak dianggap oleh kawanan burung-burung lain hanya karena satu hal yang membuatnya semua kebaikan Arga luntur begitu saja. Cerita ini bermula ketika Arga akan melakukan perjalanan ke dalam hutan rimba yang dimana sebelumnya sudah Arga janjikan akan terbang ke dalam hutan tersebut untuk mencari makan juga ilalang. Ketika akan melakukan perjalanan, Arga melihat dengan matanya yang tajam yang mampu melihat dari kejauhan, terdapat beberapa manusia yang memasang jaring juga perangkap untuk menangkap burung-burung. Melihat hal itu, tentunya Arga tidak bisa diam saja. Arga berkata, "Tunggu, saya melihat di dalam hutan tersebut ada manusia yang memasang jaring dan perangkap untuk menangkap kita. Saya peringatkan perjalanan ini untuk tidak jadi," ucap Arga. Kawanan burung-burung lain yang sudah dengan semangatnya untuk pergi ke dalam hutan rimba tersebut merasa kecewa akan ucapan Arga tersebut. Burung gagak yang bernama Gara berkata, "Cukup Arga, jangan mentakut-takuti kami. Sampai kapan kamu akan seperti ini? Kamu hanya menakut-nakuti kami agar kami tunduk kepadamu," ucap Gara. "Tunggu, siapa yang menakut-nakuti kalian? Di sini saya melihat dengan mata saya, di dalam sana ada seberapa manusia yang sedang memasang perangkap atau jaring untuk menangkap kita. Saya tidak mau jika kalian harus terperangkap pada perangkap tersebut," jelasnya Arga. Arga menjelaskan agar burung-burung tersebut bisa mendengarkan Arga. Namun, burung gagak yang bernama Gara itu tetap bersikeras untuk pergi ke dalam hutan rimba. "Teman-teman, dengarkan saya. Untuk saat ini, saya mampu menggantikan Arga. Saya yang akan memimpin kalian masuk ke dalam hutan rimba tersebut. Juga saya akan bertanggung jawab akan hal-hal yang terjadi pada hutan rimba tersebut." Kawanan burung itu yang awalnya sudah bersemangat, lalu dipatahkan semangatnya oleh Arga. Kini, kawanan burung-burung itu tanpa berpikir panjang mendengarkan burung gagak atau mendengarkan Gara. Hingga pada akhirnya, burung-burung lain terbang bersama Gara masuk ke dalam hutan rimba tersebut. Tidak lama setelah itu, ketika mereka sudah mulai masuk ke dalam hutan rimba, terdengar suara jeritan burung-burung yang dimana burung tersebut terperangkap oleh perangkap yang dipasang oleh manusia. Mendengar jeritan-jeritan tersebut,
hati Arga terkerahkan untuk membantu juga menolong teman-temannya yang masuk ke dalam perangkap. Tanpa berpikir panjang, Arga masuk ke dalam hutan tersebut. Namun, ketika sudah berada di muka hutan, terlihat manusia-manusia yang datang untuk mengambil burung-burung yang terperangkap. Melihat manusia datang, tentunya Arga tidak bisa jika harus menerjang atau masuk dengan memaksakan dirinya untuk membantu burung-burung tersebut. Dengan berat hati, rasa marah, perasaan gelisah, Arga meninggalkan teman-teman berperangkap. Serta Gara, burung gagak yang mengajak kawanan burung lain untuk masuk ke dalam hutan, itu selamat dari bahayanya perangkap yang dibuat oleh manusia. Melihat Arga meninggalkan hutan tanpa adanya bantuan atau pertolongan kepada burung-burung lain, itu membuat burung gagak atau Gara ini marah. Arga, kau pengkhianat. Di saat seperti ini, kau malah kabur tanpa melakukan pertolongan pada burung-burung lain. Ucapnya dengan kesal, perasaan marah kepada Arga karena Arga tidak menolong burung-burung yang terperangkap. Arga kembali ke dalam sarang. Ia meratapi nasibnya yang tidak bisa membantu burung-burung lain, yang dimana Arga adalah sang pemimpin atau raja langit, yang dimana Arga ini mendapatkan kepercayaan penuh untuk melindungi burung-burung yang ada di lembah itu. Gara kembali ke lembah dan melaporkannya kepada seluruh burung yang ada di lembah tersebut. Arga telah berkhianat. Arga sudah bukan lagi pemimpin. Ketika Arga melihat burung-burung atau teman-teman kita sedang terperangkap, dia malah meninggalkannya tanpa melakukan pertolongan. Hingga pada akhirnya teman-teman kita telah gugur tertangkap oleh manusia. Ucapnya Gara kepada seluruh burung yang mendengarkan itu membuat atau mengajak semua burung yang ada di situ merasa marah terhadap perlakuan Arga tersebut. Padahal Arga bukanlah tidak mau menolong, namun Arga penuh pertimbangan ketika akan menolong burung-burung tersebut. Dengan adanya manusia-manusia yang datang, jika Arga memaksa dirinya untuk menolong, maka Arga akan ikut tertangkap dan tidak ada lagi yang melindunginya, atau tidak ada lagi yang melindungi burung-burung yang ada di lembah tersebut. Di sana Arga ingin menjelaskan karena Arga mendengar ucapan-ucapan buruk atau tanggapan-tanggapan buruk mengenai kejadian tersebut. Namun ketika Arga akan menjelaskan, tunggu, saya bisa menjelaskan alasan kenapa saya tidak menolong burung-burung lain. Cukup Arga, bantah Gara. Kami di sini sudah kecewa kepadamu. Lanjutnya, bukankah sudah saya peringatkan untuk tidak masuk ke dalam hutan tersebut? Namun kamu Gara malah seakan mengambil posisi saya dan kamu memimpin burung-burung lain untuk masuk ke dalam hutan. Bahkan sudah saya bilang atau sudah saya ingatkan bahwa di dalam hutan tersebut terdapat beberapa perangkap yang dipasang oleh manusia. Gara menjelaskan di hadapan burung-burung lain. Arga menjelaskan di hadapan burung-burung lain. Gara membantahnya. Kamu bilang akan membatalkan perjalanan ini. Sementara itu, persediaan makanan di lembah kita sudah mulai menipis dan membutuhkannya stok kembali. Di hutan tersebut itu sudah banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita ambil. Kamu membatalkannya begitu saja, itu akan membuat burung-burung lain kelaparan. Gara di sini menjelaskan alasan mengapa dia
ingin bersikeras untuk tetap mengajak burung-burung lain masuk ke dalam hutan rimba tersebut. Mendengar ucapan Gara tersebut, tanpa melihat sudut pandang dari apa yang Arga ucapkan, burung-burung lain memihak Gara karena mereka sadar memang betul persediaan makanan yang di lembah tersebut sudah mulai menipis. Sejak kejadian itu, Arga mulai diasingkan. Bahkan Arga terbang sendirian tanpa adanya yang menemani, hingga Arga diasingkan oleh burung hantu tua yang dihormati di lembah tersebut. Beberapa hari berlalu. Arga berdiam diri di sarangnya hingga merasa malu untuk keluar sarang dan terbang menyapa burung-burung lain. Sampai suatu ketika, badai yang besar menerjang lembah tersebut. Angin kencang mengguncang pepohonan, juga angin riuh yang meniup hingga dedaunan itu mulai berterbangan. Di situasi yang kacau ini, semua burung sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tolong, tolong! Semua burung berteriak tolong, membutuhkan pertolongan. Melihat situasi tersebut, Arga mulai berani turun kembali ke dalam lembah untuk melihat situasi yang terjadi pada lembah tersebut. Melihatnya sangat kacau. Arga berpikir, di sini saya sudah diasingkan, bahkan saya sudah tidak dianggap lagi. Untuk apa saya peduli kepada mereka? Haruskah saya terbang pergi menjauh dari lembah ini dan menyelamatkan diri saya sendiri? Arga berpikir seperti itu. Tidak lama dari kejadian tersebut, terdapat burung pipit kecil yang berteriak minta tolong di sebuah dahan yang hendak akan patah, yang dimana pohon yang berdahan tersebut itu berada tepat di tepi sungai yang bergelombang atau menguap akan badainya ombak. Sungai tersebut sudah tidak terkondisikan jika terpikirkan, jikalau saja burung pipit tersebut jatuh ke dalam sungai itu, maka sudahlah tamat riwayat akan burung pipit tersebut. Melihat burung pipit kecil tersebut berteriak minta tolong, tanpa berpikir panjang, Arga langsung menyelamatkannya. Arga membuka sayapnya yang lebar juga kuat, lalu menangkap burung pipit itu menggunakan cakarnya. Untung saja Arga dengan sikap atau dengan sigap menangkapnya, jika tidak burung pipit tersebut akan jatuh ke dalam sungai. Aksi heroik Arga tersebut disaksikan oleh seluruh burung-burung yang ada di sekitar. Bahkan burung hantu tua yang dihormati di lembah tersebut ikut menyaksikan akan kejadian heroik yang dilakukan oleh Arga. Tidak hanya burung pipit saja, Arga menyelamatkan telur-telur burung lainnya, juga menyelamatkan burung-burung yang terbawa angin, membawanya ke dalam tempat yang aman di bawah sebuah batu besar. Ketika Arga sudah mengumpulkan burung-burung juga telur-telur yang ditolong oleh dirinya, tibalah burung hantu tua juga burung-burung lainnya datang menghampiri Arga. Burung hantu tua itu yang dimana dihormati atau dianggap sebagai leluhur atau tetua di lembah tersebut selangkah lebih maju menghadap Arga. Arga, kami ingin memohon maaf sebesar-besarnya karena kami telah salah menilai terhadapmu. Kami menganggap dirimu pengkhianat, bahkan kami mengasingkan dirimu hingga kami menganggap dirimu tidak ada di sini. Saya akan malu akan hal itu. Dengan berat hati saya ingin meminta maaf kepadamu, Arga.
Juga kami ingin berterima kasih atas apa yang kamu lakukan kepada burung-burung lain. Aksimu yang hebat ini mampu menyelamatkan burung-burung dari kematian. Saya sebagai burung hantu tua di sini meminta maaf juga berterima kasih kepada Arga. Tanpa menjawab apa-apa, Arga menatap ke atas langit dengan tujuan agar air matanya tidak menetes. Suasana hati Arga kini sudah mulai membaik dan Arga senang mendengar kabar akan hal itu. Arga meninggalkan kumpulan burung-burung yang ada di bawah batu besar tersebut dan pergi jauh ke atas langit untuk menenangkan dirinya. Sampai suatu hari, suasana atau keadaan mulai membaik. Arga kini dianggap lagi sebagai raja langit atau sang pemimpin di lembah tersebut. Pada suatu hari, ketika Arga sedang menghabiskan waktu bersama burung-burung lain, tibalah napas terakhir yang dihembuskan oleh Arga itu hingga Arga menghembuskan napas terakhirnya dikala menghabiskan waktu bersama burung-burung lain. Melihat hal itu tentunya membuat burung-burung lain terkejut dan merasa sedih atas kematian sang raja atau sang pemimpin ini. Burung-burung lain berada di dalam kesedihan 1 bulan penuh. Hingga pada saat itu, burung-burung lain membuat sebuah ilalang atau membuat sebuah patung Arga dengan menggunakan ilalang yang mereka kumpulkan dengan bertuliskan terima kasih Arga. Itu adalah cerita pendek yang saya buat yang berjudul The Eagle atau Sang Elang. Pesan dari cerita ini adalah jangan menilai suatu hal dalam satu pandangan, tapi lihatlah menggunakan 2 pandangan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.